Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani. Saya Taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, semester 6. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan iradiasi pada makanan, khususnya pada produk kelautan dan perikanan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai radiasi, apa sih yang terlintas di pikiran kita tentang radiasi tersebut? Pasti sesuatu hal yang negatif, yaitu efek dari radiasi seperti nuklir, bom atom, ataupun mutan, ataupun zombie yang disebabkan dari efek radioaktif tersebut. Nah, yang kita bahas kali ini bukanlah hal-hal yang negatif tadi, tetapi kita akan membahas manfaat dari penggunaan efek radioaktif dari iradiasi yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian definisi iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif atau akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan serta kerusakan serta membebaskan pangan tersebut dari jasad retik atau patogen sehingga menghindari dari pembusukan. Kemudian pangan radiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai sinar atau radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi tersebut, yang sifatnya energi yang digunakan adalah menggunakan sinar gamma, sinar X, dan ionisasi lainnya. Nah, singkatnya adalah iradiasi itu memberikan sinar kepada suatu produk, contohnya di produk kelautan dan perikanan itu, sehingga nanti produk tersebut akan menghambat atau menghentikan pertumbuhan dari mikroba, sehingga produk tersebut dapat awet. Nah, ini merupakan suatu bentuk atau cara penyimpanan atau pengawetan makanan selain dari beberapa metode pengawetan yang lain. Jadi ini lebih modern. Nah, tujuan pangan radiasi adalah yaitu pada produk pertanian biasanya menghambat pertunasan, kemudian membasmi serangga, kemudian memperpanjang masa simpan, kemudian mengurangi jumlah mikroba seperti di ikan, di beberapa produk perikanan lainnya juga, terus mengurangi jumlah mikroba patogen tertentu, kemudian disinfektasi serangga, membasmi jamur, sterilisasi, dan pengawasan karantina. Nah, salah satu teknik alternatif untuk keamanan pangan yaitu apa saja sih yang dapat dilakukan oleh iradiasi ini, yaitu membunuh mikroba atau patogen. Nah, apabila mikroba atau patogen tersebut sudah hilang dari suatu produk, maka produk tersebut dapat awet. Kemudian menghambat kematangan dan pembusukan sayur dan buah segar. Ini digunakan oleh pertanian contohnya pada sayur-sayuran, sehingga mempertahankan kondisi sayur tersebut atau buah tersebut tetap segar. Kemudian memperpanjang masa simpan, contohnya daging, seafood, dan unggas lainnya. Kemudian sterilisasi komersial. Nah, apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh iradiasi? Ada beberapa yang tidak dapat dilakukan oleh iradiasi tersebut. Contohnya yaitu mengembalikan produk yang sudah busuk. Jadi proses iradiasi ini bukan mengembalikan produk yang sudah busuk menjadi produk segar, tetapi mempertahankan produk yang segar itu agar tetap segar kembali. Kemudian membunuh virus, toksin, ataupun prion secara efektif. Jadi penyinaran radioaktif ini tidak membunuh virus dan toksin. Kemudian mencegah terjadinya kontaminasi ulang. Setelah dilakukan iradiasi, harus dijaga agar tidak terjadi kontaminasi terhadap beberapa kontaminan lainnya. Kemudian
digunakan untuk klaim pangan organik. Nah, seperti yang kita ketahui, sumber-sumber radiasi adalah beberapa ion ataupun sinar, yaitu yang digunakan pada iradiasi ini yaitu sinar gamma dari radionukleotida 60CO atau 136CS nomornya. Kemudian sinar X dari mesin sumber yang dioperasikan pada atau di bawah 5 MeV. Kemudian menggunakan elektron dari mesin sumber yang dioperasikan pada atau di bawah 10 MeV. Nah, kemudian instansi yang terkait dengan atau berperan pada iradiasi pangan tersebut. Ada beberapa lembaga, yaitu Bapeten, Batan, BPOM, dan beberapa fasilitator dan produsen yang memiliki peranan penting tersendiri, yaitu Bapeten, Badan Pengawas Teknologi Nuklir, yaitu memberikan izin dan sarana dan prasarana. Kemudian Batan, Badan Teknologi Nuklir, yaitu melakukan penelitian dan sosialisasi penggunaan iradiasi tersebut. Kemudian BPOM yang menetapkan jenis pangan apa saja yang boleh diradiasi serta dosis serapnya batasnya seberapa. Kemudian penerbitan sertifikat iradiasi. Kemudian fasilitatornya yaitu melaksanakan sesuai dengan ketentuan, melaporkan ke Badan POM, kemudian menyiapkan keterangan tentang iradiasi pangan. Nah, kemudian produsen yaitu melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dan memberikan pelabelan pangan yang setelah diradiasi. Nah, mengenai pelabelan pangan, pangan yang telah dilakukan iradiasi atau seluruh bahan yang telah melakukan perlakuan iradiasi wajib mencantumkan pangan iradiasi, kemudian tujuan dari iradiasi tersebut, kemudian tidak boleh iradiasi ulang ataupun lebih dari 2 kali melakukan iradiasi karena itu sangat berbahaya. Kemudian peraturan tersebut dimuat dalam PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Nah, wajib mencantumkan logo iradiasi di sana. Nah, ada beberapa dasar hukum yang mengikat peraturan tentang iradiasi atau pelabelan pada produk yang telah diiradiasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, kemudian PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, kemudian Peraturan Menteri Nomor 826 Menteri Kesehatan tahun 1987 tentang pangan iradiasi, kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 152 tentang perubahan atas lampiran Permenkes Nomor 826 tadi, yaitu tentang pangan iradiasi. Nah, ada beberapa contoh dari produk yang telah dilakukan iradiasi. Nah, ini contoh di produk perikanan. Ada ikan kaleng, kemudian ikan asin, ikan bandeng. Nah, ini merupakan salah satu contoh iradiasi dari produk perikanan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan produk agar memberikan daya simpan yang lebih lama, yaitu memberikan pengawetan yang lebih lama dengan cara modern atau memberikan efek dari ion atau sinar dari iradiasi tersebut, sehingga iradiasi ini dapat menjadi salah satu alternatif atau hal yang baru dalam proses penyimpanan atau pengawetan makanan tersebut, agar pangan tersebut dapat lama dan dapat memberikan kualitas yang baik bagi
masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang iradiasi pada pangan, khususnya pada produk lautan dan perikanan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.